Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran 8, yaitu mari berperilaku terpuji. Namun sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari pelajaran 8. Tujuan pembelajaran kali ini antara lain, yang pertama, agar siswa menjadi gemar membaca. Yang kedua, siswa mempunyai semangat pantang menyerah. Yang ketiga, siswa dapat bersikap hemat atau bisa menerapkan hidup hemat. Yang keempat, siswa dapat bersikap rendah hati. Ada 4 hal yang berkaitan dengan perilaku terpuji yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan sikap hidup hemat. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gemar membaca. Gemar membaca yaitu melihat dan memahami apa yang tertulis dengan lisan ataupun dengan hati. Dengan membaca, kita semua menjadi tahu tentang informasi yang kita butuhkan. Membaca dibagi menjadi 2. Yang pertama, membaca nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca nyaring yaitu membaca dengan suara yang keras, sehingga teman yang lain atau orang lain bisa mendengarkan. Yang kedua, membaca dalam hati, yaitu membaca dengan seksama atau di dalam hati untuk memahami tujuan yang tertulis pada buku. Perintah untuk membaca sudah tertuang dalam Al-Quran, yaitu pada wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca tentunya mengandung banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Ya, mari kita perhatikan. Manfaat gemar membaca. Yang pertama, membaca itu dapat melatih kemampuan otak kita. Dengan membaca, dapat meningkatkan imajinasi. Dengan membaca, tentunya akan menambah pengetahuan kita. Dengan membaca, dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadikan kita pandai. Dengan membaca, dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Nah, anak-anak semuanya, jangan sampai kita malas untuk membaca, karena membaca itu banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk kita.
Yang kedua yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap bertahan untuk mencapai tujuan, walaupun menghadapi banyak hambatan, banyak cobaan. Sikap pantang menyerah juga tertuang pada Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita bersama-sama membaca ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau kita ingin pandai, tentunya kita harus belajar tanpa mengenal lelah. Kalau kita ingin menjadi kaya, tentunya kita juga harus bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Ciri-ciri sikap pantang menyerah antara lain bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Bersyukur jika mendapat kesuksesan. Bersabar jika mendapat kegagalan. Tidak mudah putus asa. Dan selalu bersikap optimis. Contohnya, kita sebagai pelajar, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Pastinya ada rasa lelah, namun kita tidak boleh menyerah. Pada saat ada materi yang tidak bisa kita selesaikan, kita bisa bertanya kepada guru, bertanya kepada orang tua, atau bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita sukses menjadi orang pandai, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita gagal, misalkan mendapatkan nilai ulangan yang kurang bagus, kita tetap bersabar dan tidak pernah mengenal putus asa dan selalu bersikap optimis. Ini contoh gambaran teman-teman kita yang ada di luaran sana. Karena cuaca buruk, jembatannya runtuh, mereka harus berangkat sekolah dengan menggunakan geptek. Dan ini terjadi di daerah pedalaman. Beruntunglah kita yang bisa berangkat ke sekolah tanpa ada kendala apapun. Namun kita perhatikan semua, di situ mereka tetap bersemangat. Meskipun taruhannya adalah nyawa, apabila terbawa arus sungai, maka tentunya itu sangat berbahaya. Namun mereka tetap bersemangat untuk berangkat sekolah. Berikutnya adalah sikap rendah hati atau dalam agama Islam disebut tawadhu. Sikap rendah hati adalah sikap tidak merasa dirinya paling baik, tidak merasa dirinya paling hebat, tidak merasa dirinya paling pandai dibandingkan orang lain. Sikap rendah hati atau tawadhu adalah termasuk akhlak yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Sikap rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Ya. Kalau sikap rendah hati itu baik, namun tidak merasa baik. Pandai, namun tidak merasa pandai. Berbeda dengan sikap rendah diri. Rendah diri itu minder. Kita tidak boleh jadi anak yang minder. Kita harus menjadi anak yang optimis. Menjadi anak yang selalu bersemangat. Namun jangan lupa kita tetap rendah hati di hadapan teman-teman kita. Lawan kata dari rendah hati
atau tawadhu? Apa coba? Lawan katanya adalah sombong atau dalam bahasa Indonesia antonim. Antonim rendah hati adalah sombong. Dengan kemampuan yang kita miliki, kekayaan, kelebihan materi yang kita miliki, jangan sampai kita menjadi sombong. Kita harus tetap rendah hati di hadapan teman-teman kita semua. Seperti halnya perintah membaca, perintah pantang menyerah, kemudian sikap rendah hati atau tawadhu juga tertuang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 37. Mari kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu ini tidak akan dapat menembus bumi dan tidak mampu menjulang setinggi gunung. Nah, jadi sikap rendah hati itu juga perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Dengan rendah hati, pasti kita akan disukai banyak teman. Di sini, Pak Guru akan memberikan contoh sikap rendah hati. Yang pertama, menyapa dahulu saat bertemu orang lain. Pada saat kamu bertemu dengan teman atau Pak Guru di jalan, kamu harus berusaha menyapa terlebih dahulu. Nah, itu bagian dari sikap rendah hati. Kemudian menghargai orang lain, menghargai temanmu, menghargai pendapat temanmu, menghargai pendapat keluargamu. Itu juga bagian dari sikap rendah hati. Kemudian tidak memamerkan kebaikan yang kita lakukan. Kita tidak boleh memamerkan kebaikan kita di hadapan teman-teman kita, tidak perlu. Kita tetap tawadhu sebagai cerminan akhlakul karimah. Kemudian suka menolong orang lain. Sikap ini juga bagian dari sikap rendah hati dan tawadhu. Dengan kita menerapkan sikap tawadhu, maka tentunya kita akan memiliki banyak teman. Nah, nanti contoh yang lain bisa kalian sebutkan. Berikutnya adalah sikap hemat. Apa itu hemat? Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan. Hemat juga termasuk akhlakul karimah atau akhlak yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap hemat juga diperintahkan oleh Allah yang tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 67. Mari kita simak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Perilaku hemat, sikap hemat juga dianjurkan dalam agama Islam dan termasuk akhlak yang baik. Namun, hemat itu bukan berarti pelit. Hemat adalah perilaku tidak boros. Namun jangan salah paham, hemat itu bukan berarti pelit. Di sini Pak Guru akan sampaikan contoh sikap hemat. Yang pertama, hemat uang. Gunakan uang dengan bijaksana. Artinya, gunakan uang untuk kepentingan yang penting-penting saja.
Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus cerdas menggunakan uang untuk keperluan yang penting-penting saja. Kemudian hemat tenaga, gunakan tenaga sebaik-baiknya. Jangan gunakan tenaga untuk hal-hal yang tidak baik. Menggunakan tenaga kita untuk begadang, untuk bermain sampai lupa belajar lah. Itu berarti kita sudah boros. Kita tidak menerapkan hemat tenaga. Yang ketiga, hemat waktu. Seperti hadis riwayat Hakim dan Baihaqi disampaikan, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, jaga usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Yang kedua, jaga sehatmu sebelum datang sakit. Yang ketiga, jaga kaya sebelum miskin. Selagi kamu kaya, gunakan kekayaanmu untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk kemaslahatan, untuk kepentingan agama Islam. Yang keempat, jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Dan yang kelima, jaga hidup sebelum mati. Nah, anak-anak semuanya, demikian pembelajaran tentang perilaku terpuji. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.